Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Kurnia Amalia, NPM 2213021024 dari Prodi Pendidikan Matematika tahun 2022 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida. Pada materi sistem pernapasan ini, kita akan mempelajari tentang saluran pernapasan, mekanisme pernapasan, dan gangguan sistem pernapasan. Saluran pernapasan. Saluran pernapasan adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran gas yang diperlukan untuk proses pernapasan. Adapun urutan saluran pernapasan yaitu 1. Rongga hidung. Rongga hidung berlapis laput lendir yang berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Di dalamnya terdapat beberapa struktur penyusun seperti kelenjar minyak, kelenjar keringat, rambut pendek dan rambut tebal, serta konka. 2. Faring atau pangkal tenggorokan. Faring terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Faring tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm. Faring ini merupakan persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. 3. Laring. Pada laring terdapat sebuah katup yang disebut epiglotis. Epiglotis ini berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan sesuai dengan salurannya masing-masing. Selain itu, pada laring juga terdapat pita suara yang merupakan organ penghasil suara pada manusia. 4. Batang tenggorokan atau trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak di sebagian di leher dan sebagian di rongga dada. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan. Pada bagian dalam rongga terdapat epitel bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. 5. Cabang tenggorokan atau bronkus. Cabang tenggorokan merupakan saluran penghubung antara rongga hidung, rongga mulut, dan paru-paru. Dinding batang tenggorokan atau trakea tersusun dari cincin-cincin tulang rawan yang di dalamnya terdapat rambut-rambut getar atau silia yang berfungsi menyaring udara pernapasan. Selanjutnya, alveolus. Alveolus merupakan struktur berbentuk bola-bola mungil atau gelembung paru-paru yang dilapisi oleh pembuluh-pembuluh darah. Epitel pipih yang melapisi alveoli memudahkan darah di dalam kapiler-kapiler darah untuk mengikat oksigen dari udara ke dalam rongga alveolus. 7. Paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di rongga dada tepat di atas sekat diafragma. Paru-paru terdiri dari dua bagian. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus, sehingga lebih besar dari paru-paru kiri yang hanya terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 lapis laput paru-paru atau yang disebut pleura. Oke, selanjutnya adalah pleura. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pleura adalah selaput yang membungkus paru-paru. Pleura sendiri terdiri atas pleura visceral, pleura parietal, pleura castalis, pleura diafragmatica, dan pleura cervicalis. Pembahasan berikutnya tentang mekanisme pernapasan. Pernapasan adalah suatu proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Menurut tempat terjadinya pertukaran gas, pernapasan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pertukaran luar atau eksternal dan pertukaran dalam atau internal. Dalam proses pernapasan selalu terjadi 2 siklus, yaitu siklus inspirasi atau menghirup udara dan siklus ekspirasi atau mengeluarkan udara. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi serta tempat terjadinya proses pernapasan,
Mekanisme pernapasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pertama, pernapasan dada. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot antar tulang rusuk. Fase inspirasi pernapasan dada. Mekanisme inspirasi pernapasan dada sebagai berikut. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibanding tekanan udara luar. Selanjutnya udara luar masuk ke paru-paru. Fase ekspirasi pernapasan dada. Mekanisme ekspirasi pernapasan dada adalah sebagai berikut. Otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk menurun, paru-paru menyusut, tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih besar dibanding dengan tekanan udara luar. Selanjutnya udara keluar dari paru-paru. Pernapasan perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Mekanisme pernapasan perut dapat dibedakan menjadi dua tahap, yakni 1. Fase inspirasi pernapasan perut. Mekanisme inspirasi pernapasan perut sebagai berikut. Sekat rongga dada, diafragma berkontraksi. Apa itu? Fase inspirasi pernapasan perut. Mekanisme inspirasi pernapasan perut sebagai berikut. Sekat rongga dada berkontraksi, posisi dari melengkung menjadi mendatar, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan dengan udara luar. Selanjutnya udara masuk ke paru-paru. Fase ekspirasi pernapasan perut. Mekanisme ekspirasi pernapasan perut yaitu otot diafragma relaksasi, posisi dari mendatar kembali melengkung, paru-paru mengempis, tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara di luar, lalu udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya, volume dan kapasitas paru-paru. Volume udara yang dipernafaskan sangat bervariasi, sebab dipengaruhi oleh cara dan kekuatan seseorang melakukan respirasi atau pernapasan. Pada orang dewasa, volume paru-paru berkisar antara 5 sampai 6 liter. Udara yang dipernafaskan oleh tubuh dapat digolongkan menjadi A. Udara pernapasan biasa atau volume tidal, B. Udara cadangan inspirasi, C. Udara cadangan ekspirasi, D. Udara residu. Pembahasan berikutnya tentang gangguan sistem pernapasan. 1. Ada asma. Asma adalah gangguan pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada trakea dan mengakibatkan penderitanya sulit bernapas. 2. Tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis merupakan penyakit yang menyebabkan proses difusi oksigen yang terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. 3. Faringitis. Faringitis merupakan peradangan pada faring sehingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan ataupun kerongkongan terasa kering. 4. Bronkitis. Bronkitis adalah penyakit karena peradangan pada bronkus, yaitu saluran yang membawa udara menuju ke paru-paru. 5. Pneumonia. Pneumonia adalah peradangan paru-paru di mana alveolus biasanya terinfeksi oleh cairan dalam eritrosit yang berlebihan. 6. Emfisema. Emfisema adalah kelainan paru-paru yang disebabkan karena hilangnya elastisitas alveolus. Asap rokok merupakan salah satu penyebab kehilangan elastisitas pada paru-paru ini. 7. Difteri. Difteri merupakan penyakit infeksi yang dapat menimbulkan penyumbatan pada rongga faring maupun laring oleh lendir. 8. Asfiksi.
Asfiksi adalah gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan yang disebabkan terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah, ataupun jaringan tubuh. 9. Laringitis. Laringitis atau radang pada laring, penderita serak atau kehilangan suara. Penyebabnya antara lain karena infeksi, terlalu banyak merokok, dan minum alkohol. 10. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru yaitu kelainan karena pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali di jaringan paru-paru. Kanker ini mempengaruhi pertukaran gas di paru-paru dan menjalar ke seluruh bagian tubuh. Dan yang terakhir, sinusitis. Sinusitis adalah kelainan karena radang pada sinus. Sinus terletak di daerah pipi kanan dan kiri batang hidung. Biasanya di dalam sinus terkumpul nanah yang harus dibuang melalui operasi.